Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leonardo Satagi, NIM C0C020027, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar penganggaran. Pengertian anggaran. Penganggaran atau penyusunan anggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi, strategi planning, penyusunan program, programming, dan penyusunan anggaran budgeting. Karakteristik anggaran. 1. Anggaran yang penyusunannya berdasarkan program. Meskipun anggaran merupakan bentuk perencanaan, tetapi untuk penyusunannya harus sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Anggaran harus mengikuti apa yang sudah menjadi tujuan perusahaan. 2. Anggaran dibuat berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban perusahaan dibagi menjadi 4, yakni pusat biaya, investasi, laba, dan pendapatan. Jika penyusunan anggaran perusahaan tidak sesuai dengan karakter masing-masing pertanggungjawaban, maka akan menghasilkan tolak ukur kinerja yang tidak sesuai pada setiap karakter. Hal ini mengakibatkan ketidakteraturan anggaran. 3. Anggaran yang dalam realisasinya mampu sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan. Anggaran ini dibentuk dengan tujuan untuk pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan yang membutuhkan keluar masuknya pendapatan perusahaan. Perencanaan anggaran dibutuhkan agar satu perusahaan dapat berjalan seimbang antara jalannya keuangan dan jalannya kegiatan. Jenis anggaran. 1. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan suatu anggaran yang menjelaskan secara rinci dan teliti tentang penjual perusahaan di masa depan, yang mana di dalamnya memuat tentang rencana jenis-jenis barang, jumlah, harga, waktu, ataupun tempat penjualan barang tersebut. 2. Anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan suatu anggaran yang isinya memuat tentang rencana-rencana unit yang dibuat selama periode anggaran. Anggaran produksi ini merupakan dasar dari pembuatan anggaran biaya produksi, seperti biaya overhead pabrik, bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung. Anggaran produksi bisa juga digunakan sebagai dasar pembuatan anggaran persediaan ataupun sebaliknya. 3. Anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku ini sangat dibutuhkan dalam proses produksi untuk memberikan taksiran pada bahan baku yang dinyatakan dalam satuan uang dan jumlah bahan baku. Kemudian dari anggaran ini akan ketahuan bahan baku yang dianggarkan dan dibeli. Anggaran biaya bahan baku ini juga dipakai sebagai patokan untuk membuat anggaran kas dan rugi laba. 4. Anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini dipakai untuk menaksir biaya tenaga kerja selama periode anggaran dan digunakan sebagai acuan untuk pembuatan anggaran kas dan rugi laba. Umumnya untuk membuat perhitungan biaya tenaga kerja langsung dikenal dua macam dasar perhitungan, yaitu upah per unit dan upah per jam. 5. Anggaran overhead pabrik. Anggaran ini digunakan untuk membuat taksiran biaya overhead pabrik selama periode waktu tertentu untuk pembuatan anggaran kas dan rugi laba. 6. Anggaran persediaan. Anggaran ini menyinggung tentang persediaan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Anggaran persediaan adalah satu anggaran perencanaan yang terperinci dan jelas berapa nilai persediaan yang ada pada periode yang akan datang. Sedangkan pada perusahaan manufaktur terdapat 3 jenis persediaan, yaitu persediaan material, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. 7. Anggaran produksi. Anggaran ini terdiri dari anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi serta umum. Masing-masing memuat tentang taksiran pemasaran, biaya administrasi, dan juga umum. Anggaran ini digunakan juga sebagai patokan untuk pembuatan anggaran kas dan rugi laba. 8. Anggaran program. Anggaran program ialah anggaran operasi yang telah
dirangkai berdasarkan program utama perusahaan yang berwujud jenis atau keluarga produk. Misalnya, program penelitian dan juga pengembangan. Anggaran ini biasanya digunakan untuk menganalisa keselarasan di antara berbagai program perusahaan. 9. Anggaran pertanggungjawaban merupakan anggaran operasi yang disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban yang ada di dalam perusahaan. Program pertanggungjawaban ini merupakan alat pengendali yang dipakai oleh setiap manajer dan juga sebagai pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. 10. Anggaran pengeluaran modal merupakan anggaran yang berisi tentang rencana perubahan aktiva tetap perusahaan selama periode waktu anggaran. Anggaran ini dibuat atas dasar estimasi penjualan serta digunakan sebagai patokan penyusunan anggaran kas, biaya overhead pabrik, dan biaya non-produksi. 11. Anggaran kas. Anggaran kas ini mengandung taksiran sumber dan penggunaan kas selama periode waktu tertentu. Anggaran kas ini tersusun dari anggaran operasi dan pengeluaran modal dan juga digunakan sebagai patokan untuk menyusun anggaran neraca. Bagi sebuah perusahaan, penyusunan anggaran kas ini sangat penting sekali. Artinya, bagi penjagaan likuiditas perusahaan itu. 12. Anggaran rugi laba. Anggaran rugi laba ini mengandung taksiran rugi atau laba perusahaan selama jangka waktu anggaran. Anggaran rugi laba ini disusun berdasarkan anggaran operasi dan juga digunakan sebagai patokan penyusunan anggaran neraca. Anggaran neraca 13. Anggaran neraca. Anggaran ini memuat tentang rencana posisi keuangan atau aktiva, utang dan modal perusahaan pada awal dan akhir periode anggaran. Anggaran neraca ini disusun berdasarkan anggaran kas dan anggaran rugi laba dan digunakan sebagai tolak ukur untuk menyusun anggaran perubahan posisi keuangan. 14. Anggaran perubahan posisi keuangan. Anggaran ini memuat tentang rencana perubahan utang, aktiva, dan modal perusahaan selama periode waktu anggaran. Anggaran ini disusun berdasarkan anggaran neraca. Fungsi anggaran. 1. Fungsi perencanaan. Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan, di mana fungsi ini merupakan dasar dari pelaksanaan fungsi manajemen lainnya. Kedua, fungsi pengawasan. Tujuan dari pengawasan ini bukanlah untuk mencari kesalahan, akan tetapi untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, fungsi koordinasi. Fungsi dari koordinasi adalah menuntut terjadinya sinergi tindakan dari setiap individu yang menjadi bagian perusahaan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, sebagai pedoman kerja. Anggaran adalah sebuah rencana kerja yang dibuat secara sistematis dan juga dapat dinyatakan dalam unit moneter. Kesimpulan, anggaran atau budget adalah dokumen perencanaan keuangan untuk masa depan yang ada pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Fungsi anggaran akan menjadi optimal jika proses penyusunannya mempertimbangkan partisipasi dari semua pelaku anggaran. Pengendalian umumnya dilakukan dengan analisis selisih, variance analysis, antara rencana-rencana keuangan yang ditetapkan dalam anggaran dengan realisasi kegiatan atau program yang sesungguhnya. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada yang kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.